Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Sallu wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat dan mitra Polri yang presisi dimanapun berada, sudah menjadi fitrah manusia bahwa siapapun ia, dimanapun ia berada, apapun status sosialnya, maka ia ingin diperlakukan dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Maka kelemah lembutan dan kasih sayang itu adalah wujud nyata daripada amalan agama Islam dalam kehidupan seorang muslim. Sering kita ibaratkan bahwa di dalam agama itu iman atau keyakinan adalah ibarat seperti akar. Lalu kemudian ibadah dalam kehidupan sehari-hari itu ibarat seperti batang. Kemudian ilmu itu laksana cabang. Daun-daunnya itulah keikhlasan. Tetapi buahnya adalah akhlakul karimah. Akhlak yang mendatangkan kebahagiaan bukan hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi kebahagiaan kepada seluruh umat manusia. Bahkan akhlak yang mendatangkan kesejukan dan ketenangan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak melihat seberapa panjang akarnya. Orang juga tidak melihat seberapa kuat batangnya. Orang tidak menilai seberapa bagus ranting dan cabangnya. Tetapi orang melihat dan merasakan seberapa manis buahnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kamu tidak diutus wahai Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh alam. Rahmat ini sendiri adalah kata lain daripada kelembutan. Segala sesuatu di dalam kehidupan ini jika disertai dengan kelembutan, maka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Namun segala sesuatu yang hilang kelembutan di dalamnya, maka kebaikannya pun akan hilang. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fi kulli amri. Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut. Allah mencintai kelembutan dimanapun kelembutan itu berada. Mari kita lihat betapa lembut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan ini. Betapa lembutnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang wanita pengemis tua yang tinggal di sudut pasar kota Madinah. Setiap hari wanita ini menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulutnya keluar cacian dan makian. Tetapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi berlaku lemah lembut, bahkan membawakan makanan, lalu kemudian dia suapkan. Hal ini terjadi setiap hari sampai pada masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi anaknya. Adakah kebiasaan atau sunnah nabimu yang tidak saya kerjakan? Maka Aisyah katakan ada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendatangi seorang wanita tua pengemis di sudut pasar kota Madinah, membawakannya makanan. Lalu kemudian Abu Bakar datang mendatangi wanita itu. Nampak wanita itu dari mulutnya masih mencaci maki baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Bakar kalau kemudian menyuapkan makanan, tetapi wanita ini malah marah-marah kepada Abu Bakar. Dia katakan, siapa anda? Abu Bakar katakan, saya adalah orang yang selalu mendatangimu. Wanita ini katakan, bukan, berbeda kelembutannya. Begitu lembutnya akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga meskipun ia dicaci, dihina dan dimaki, ia tetap berlaku lemah lembut kepada wanita ini. Bukan hanya terhadap manusia, tetapi terhadap binatang saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan contoh kelembutan. Terhadap seekor kucing yang tidur di atas jubahnya,
Nabi malah lebih memilih menggunting lengan jubahnya hanya agar tidur kucing ini tidak terganggu. Begitulah akhlak seorang muslim yang sebenarnya. Kalau hari ini kita melihat seorang muslim berperangai kasar, mencaci, menghina dengan lidahnya yang tajam, maka patut untuk kita pertanyakan, Nabi yang mana yang ia jadikan sebagai pedoman? Sahabat dan mitra Polri yang presisi dimanapun berada. Hari ini kalau kita melihat kegelapan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman kita, terkadang kita mencaci dan memaki kegelapan. Kegelapan tidak akan pernah hilang dengan cacian, makian, dan kekerasan. Tetapi bagaimana agar kegelapan ini hilang? Jadikan diri kita sebagai cahaya, dan cahaya itu adalah Islam, rahmatan lil alamin. Because Islam is the light in the darkness. Sahabat dan mitra Polri yang presisi dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam cahaya kebaikan. Teruslah berbuat kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Wallahu muwafiq ila aqwamut tariq. Nasrun minallahi wa fatun gharib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.